Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika, seseorang bertanya kepada Gus Mendem begini, "Gus, kenapa ajaran kasih Kristen kok sampeyan sebut sebagai ajaran terkutuk?" Gus Mendem menjawab, "Karena ajaran itu diciptakan oleh manusia yang suka mengutuk, didukung pula oleh kroni-kroninya yang suka menjadi manusia terkutuk." Yang bertanya heran, "Kenapa bisa begitu?" Gus Mendem melanjutkan, "Ini cuma sedikit contoh saja. Begini. Tidak ada satu kata pun dalam Mazmur, Taurat, atau Injil yang menyebutkan bahwa Taurat adalah sebuah kutukan. Tapi di antara surat-suratnya ke jemaat Galatia atau Galatian, Paulus menegaskan bahwa hukum Taurat dalam kitab yang dihimpun oleh Musa berdasarkan firman Tuhan dipastikannya sebagai kutukan Tuhan kepada umat manusia. Dia mendefinisikan kutuk yang tidak pernah ada itu begini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu ditulisnya dalam Galatia 3 ayat 10. Nah, bermodalkan sebaris kalimat itu, kemudian secara cerdik ia menggunakan nama Abraham untuk menghasut semua pengikutnya agar tidak perlu lagi mematuhi segala perintah dan larangan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat. Kecuali, perhatikan ini, kecuali perintah wajib kepada jemaat gereja untuk setiap bulan setor 10% dari penghasilan mereka ke gereja masing-masing, guna menjamin kocek para petinggi gerejanya tetap menggelembung sepanjang waktu. Kewajiban yang diekstend dari kitab Taurat ini, jika tidak dituruti, sangat boleh jadi akan melahirkan kutukan-kutukan lain kepada jemaat yang tidak mematuhi doktrin ini. Aneh bukan? Perintah dan larangan Tuhan yang mereka anggap memberatkan dicampakkan begitu saja ke tong sampah. Sementara yang menguntungkan mati-matian mereka pertahankan. Untuk melegalkan inilah kemudian para pembangkang ini merekayasa sebuah perjanjian antara Tuhan dengan manusia yang sesungguhnya tidak pernah ada, sebagai apa yang mereka sebut perjanjian baru, sekaligus menjadikan perjanjian fiktif ini sebagai justifikasi untuk membatalkan semua perjanjian Tuhan dengan umat manusia melalui nabi-nabi terdahulu yang kemudian mereka sebut sebagai perjanjian lama alias perjanjian kadaluarsa. Ini jelas salah dan patut disebut sebagai perbuatan terkutuk. Sebab Yohanes dalam Injil yang dikanonisasi oleh gerombolan ini sendiri untuk melicinkan dogma ketuhanan Yesus, justru dengan tegas menulis begini. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 7 ayat 49. Kutukan Yohanes ini nampaknya sesuai dengan pernyataan Yesus yang dicatat oleh pengarang Injil lainnya, yakni Matius. Begini,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 17-18. Yang dimaksud oleh Yesus sampai semuanya terjadi adalah sampai kiamat. Jadi kalau sebelum kiamat, ya tidak ada satu titik pun dari Taurat yang boleh dirubah. Nah, Yesus menyatakan dengan terang benderang bahwa dia datang sama sekali bukan untuk merubah, apalagi meniadakan kandungan dan hakikat keseluruhan hukum Taurat, walau hanya satu titik sekalipun. Bahkan selama hidupnya, ia berusaha sekuat tenaga mengajarkan agar selamanya Bani Israel berpegang teguh pada hukum Taurat hingga datangnya hari kiamat nanti. Tapi lihatlah, orang-orang terkutuk ini malah memplesetkan arti menggenapi, tanda kutip ya, yang ditegaskan oleh Yesus sebagai ajaran yang harus dipelihara kelangsungannya, justru menjadi menyudahi hukum Taurat. Dengan demikian, umat yang kemudian mengaku kitab Taurat merupakan bagian dari kitab suci mereka ini sama sekali sudah tidak lagi menjalankan ritual ibadah kepada Tuhannya Yesus sesuai tuntutan Yesus berdasarkan Taurat Musa dan Injil Yesus, melainkan hanya menggunakan kitab tersebut sebagai pembenar untuk melakukan banyak pembangkangan dan rekayasa terhadap larangan Tuhan. Terkutuk lainnya adalah Paulus memaksakan doktrin bahwa Yesus adalah anak tunggal Tuhan. Sehingga di kemudian hari kroninya sampai kebablasan nekat menuhankan Yesus. Dengan melawan semua ajaran Yesus, mereka melakukan konspirasi dengan Kaisar Konstantinus, sang penguasa Romawi pada era kegemilangan tipu daya manusia-manusia terkutuk ini, untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ya, utusan Tuhan ini mereka lantik menjadi Tuhan agar bisa dijadikan alasan untuk memaksakan doktrin baru bahwa sang utusan sudah menggantikan kedudukan Tuhan yang mengutusnya. Padahal jauh sebelum itu, Paulus sendiri sudah mengatakan bahwa anak Tuhan ciptaannya ini adalah manusia terkutuk. Benar, Yesus adalah manusia terkutuk karena pernah tergantung di kayu salib. Bukan hanya itu, Yesus juga divonisnya sebagai manusia paling terkutuk yang pernah ada karena telah menjadi tumbal untuk menanggung kutuk Taurat terhadap seluruh umat manusia. Begini dia menjelaskannya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini tertulis dalam suratnya kepada jemaat Galatia 3 ayat 13. Bayangkan saja seorang anak yatim yang demikian lemah sehingga mudah saja dipaku oleh serdadu Romawi di atas tiang salib hingga mati, dipaksakan supaya kita percayai telah dengan sukarela memilih mati secara terkutuk guna menanggung dosa kutukan atas bermiliar-miliar umat manusia. Anak manusia ini dijadikan satu-satunya andalan untuk menanggung dosa miliar manusia. Ini jelas adalah perbuatan yang dikutuk oleh Tuhannya semua nabi-nabi terdahulu, termasuk tentu saja oleh Tuhannya Yesus, seperti tertulis dalam kitab mereka. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Nabi Yeremia 17 ayat 5. Terkutuk berikutnya adalah ini.
Entah bagaimana ceritanya, tapi Paulus dan kroninya berhasil meyakinkan pengikut mereka bahwa dalam mewartakan Injil, Yesus dipercaya tidak pernah menerima wahyu atau firman Tuhan melalui malaikat seperti umumnya pada nabi-nabi terdahulu dan nabi sesudahnya. Apalagi sampai membawa-bawa kitab bernama Injil. Padahal dalam kitab-kitab perjanjian baru yang mereka himpun sendiri ada tertulis begini. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat ini mudah kita pahami sebagai berita bahwa Tuhan mengirimkan firman-Nya melalui malaikat untuk disampaikan kepada Bani Israel yang terdiri atas 12 suku bangsa, termasuk melalui dan tentu saja kepada Yesus. Artinya, karena Yesus adalah anak manusia seperti yang sering kali ditegaskannya sendiri, maka ia juga menerima wahyu dan firman Tuhan melalui malaikat. Dan karena disebutkan pula bahwa malaikat Tuhan tersebut membawa Injil, maka tentu saja ini berarti bahwa jauh sebelum keempat Injil pilihan kroni Paulus dikanonisasi, sebenarnya sudah ada Injil yang asli, yaitu Injil yang dikabarkan oleh malaikat kepada Bani Israel melalui Yesus. Tapi tahukah kalian apa kata Paulus tentang fakta ini? Dia menulis begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itu tertulis dalam Galatia 1 ayat 8. Artinya, sekalipun ada Injil yang berasal dari Tuhan sendiri dan dibawa turun ke bumi oleh malaikat, Paulus tetap tidak mau tahu dan menganggap Injil yang dikabarkannya lah yang benar. Sedangkan Injil dari Tuhan adalah Injil terkutuk. Nah, baru sampai di sini saja rasanya kita sudah mendapati demikian banyak kutukan yang melekat pada prinsip-prinsip utama ajaran kasih ini, bukan? Atau jika kita buatkan ringkasannya, maka sisi lain dari ajaran Paulus yang nampaknya luput dari perhatian pengikutnya adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh firman Tuhan dalam kitab Taurat adalah kutuk. Kitab Taurat yang kedua adalah kitab suci terkutuk. Ketiga, Musa, nabi yang menghimpun firman Tuhan ke dalam kitab Taurat, adalah manusia terkutuk. 4. Umat Paulus yang mempercayai Taurat sebagai kutuk adalah manusia-manusia terkutuk. 5. Dana perpuluhan dari jemaat yang dinikmati oleh para rohaniawan gereja adalah dana terkutuk. 6. Yesus yang di belakang hari ternyata dituhankan oleh umat Paulus adalah manusia terkutuk. 7. Mengandalkan Yesus yang manusia sebagai penebus dosa seluruh umat manusia adalah perbuatan terkutuk. 8. Injil asli yang diantarkan oleh malaikat Tuhan kepada bangsa-bangsa Israel melalui Yesus adalah Injil terkutuk. Malaikat yang ke-9 maksud saya, malaikat yang mengantar dan mengajarkan Injil kepada Yesus adalah malaikat terkutuk. 10. Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan terkutuk. 11. Yesus yang dipaksa menggantikan posisi Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan terkutuk. 12. Apalagi? Ya, jika baru sebentar saja sudah sedemikian banyak kutukan dalam ajaran Kristen, lantas untuk mengisi urutan ke-12 tadi, ajaran kasih Paulus pantasnya diberi nama sebagai ajaran apa coba? Nah, apapun jawabannya, hendaklah
Segenap bangsa menjawab serta berkata, amin. Jelas ya? Begitu adanya.